akan disampaikan sampai dengan waktu surut. Nanti di akhir sesi mungkin silakan Bapak dan Ibu yang akan bertanya, kami berikan waktu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kajian pada pagi hari dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kepada guru kami Ustaz Priyatno, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia dan nikmat-Nya serta kudrat-Nya sehingga kita alhamdulillah pada pagi hari ini dipertemukan oleh Allah dalam kegiatan yang sangat mulia, yaitu thalabul ilm, dan dilakukan di tempat yang mulia, yaitu masjid rumah Allah, dan pada waktu juga yang sangat mulia, yaitu di bulan suci Ramadan, di mana kita sedang dalam keadaan berpuasa. Maka seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini semuanya insya Allah bernilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, puasa sebagaimana yang sudah kita pahami bersama di bulan Ramadan ini adalah merupakan kewajiban, wajib bagi setiap mukallaf, wajib bagi setiap orang yang sudah berkewajiban menjalankan syariat agama. Dia beragama Islam, kemudian dalam kondisi sehat, kemudian dia tidak dalam bepergian, dan dia sudah mencapai usia balik, maka wajib baginya untuk berpuasa. Namun demikian, ada orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa di bulan Ramadan karena uzur atau rukhsah yang diberikan kepada orang-orang tersebut. Ya, tetapi kalau tidak ada uzur, ya, seseorang yang dalam hidupnya misalnya dia berada di bulan Ramadan dan dia sudah mukallaf, sudah wajib menjalankan syariat, tapi kemudian dia tidak puasa tanpa uzur, tanpa ada rukhsah yang diberikan kepadanya, maka dalam sebuah hadis sahih ya, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dan ini rawinya adalah Imam Bukhari dalam sahihnya, faqala wa yadhkuru an Abi Hurairah, ya, dan disebutkan ya, dari Abu Hurairah, ya, man aftara yauman, man barang siapa aftara yang berbuka, yauman satu hari, min Ramadan dari bulan Ramadan, bi ghairi udhrin, ya, tanpa ada uzur, ya, tanpa ada uzur, min ghairi udhrin, tanpa ada uzur, wala maradin, dan juga tidak dalam kondisi sakit, lam yaqdi, maka tidak dapat tergantikan.
tidak dapat tergantikan. Siyamud dahri puasa dahar wa insoma, artinya terus puasa. Jadi bayangkan satu hari yang ditinggalkan ya, puasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur, maka satu hari yang ditinggalkan itu tidak bisa tergantikan dengan puasa dahar. Puasa dahar itu puasa terus sepanjang tahun. Jadi 1 tahun penuh itu puasa, itu nggak bisa digantikan dengan puasa begitu di luar Ramadan. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa kedudukan puasa bulan Ramadan itu memiliki kedudukan yang amat mulia, yang tinggi, yang tidak bisa digantikan dengan puasa 1 tahun, baik. Apalagi kalau misalnya berhari-hari, ya kan? Atau sebulan nggak puasa misalnya, puasa 1 hari aja nggak bisa digantikan dengan setahun. Apalagi puasa yang 1 bulan Ramadan nggak puasa gitu. Padahal dia nggak ada udzur. Maka sekali lagi berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah ini, sekali lagi maka dia tidak bisa menggantikannya dengan puasa dahar. Nah, kemudian siapa saja orang-orang yang mendapatkan rukhsah atau mendapatkan udzur boleh nggak puasa di bulan Ramadan, dan apa konsekuensinya? Maka kita lihat, perhatikan dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 184 dan ayat 185. Di sana jelaskan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan, diwajibkan untuk berpuasa. Faman kana maka barang siapa ada minkum di antara kamu sekalian maridun, dalam kondisi sakit, ya, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dapat digantikan dengan hari yang lain. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa kalau seseorang berada dalam kondisi sakit, sakit di sini adalah sakit yang membuat seseorang kalau puasa membahayakan bagi keselamatan jiwanya. Ya. Jadi kalau sakitnya cuma sakit gatal-gatal doang, itu wajib puasa. Jangan sampai kamu kenapa nggak puasa? Saya lagi sakit apa? Panu. Nah, itu mah tetap puasa itu ya. Yang sakit begitu ya. Sakit mata tetap puasa karena nggak ada hubungannya dengan keselamatan jiwa. Ya, misalnya sakit lambung kronis sehingga dia dirawat di rumah sakit, nah, harus diinfus. Kalau nggak diinfus bahaya. Nah, orang yang demikian sakit, tapi sakit payahnya itu ada harapan sembuh. Yang dia dirawat 3 hari atau 4 hari, ya, masa pemulihan misalnya seminggu. Nah, maka kalau dia 10 hari nggak puasa, ya, maka harus diganti dengan hari yang lain. Nah, diqadha dengan hari yang lain. Jadi orang yang sakit dan sakitnya ada harapan sembuh, maka dia boleh tidak puasa dan kewajibannya membayar puasa di hari yang lain atau mengqadha di hari yang lain di luar Ramadan. Nah, kemudian aw ala safarin, atau orang yang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan boleh, ya, tidak puasa, tapi disyaratkan jaraknya itu setara dengan jarak di jamak sholat, jadi sekitar 80 kilometer. Jadi kalau perjalanannya safarnya dari sini ke Citayam itu nggak termasuk, ya.
Kenapa nggak puasa? Lagi safar Ustaz, kemana Cikayam misalnya. Dari Puri ke Cikayam. Nah itu bukan safar, itu namanya ngelancong. Nah, jadi jaraknya itu harus apa? Harus jarak di mana seseorang dibolehkan untuk jamaah qashar. Nah, sekitar 80 km. Gitu ya. Misalnya kita pulang kampung, gitu. Boleh kita berpuasa. Dan kewajibannya apa? Mengqadha di hari yang lain. Nah, jadi kalau sakit ada harapan sembuh, boleh berpuasa, kewajibannya qadha. Orang yang dalam perjalanan, gitu kan, dia boleh berpuasa dan kewajibannya mengqadha di hari ini. Kemudian wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yang yutiqunahu, berat melakukannya, fidyatun ta'amu miskin, maka kewajibannya membayar fidyah yang diberikan kepada orang miskin, ya, membayar fidyah dengan makanan atau boleh diuangkan, ya. Menurut Imam Abu Hanifah boleh diuangkan senilai dengan makanan pokok yang dimakan, ya. Jadi boleh. Siapa yang termasuk alal ladzina yutiqunahu, orang yang berat untuk melakukannya? Yang pertama, orang yang sakit tapi tidak ada harapan sembuh. Nah, ini ya. Jadi sakitnya itu menahun, artinya bertahun-tahun dia sakit, nggak sembuh-sembuh, gitu kan? Sampai Ramadan berikutnya masih sakit. Ya. Dia terbaring, gitu. Kan ada begitu ya. Gitu. Orang yang sudah sepuh, gitu, sudah payah dia, nggak sakitnya udah nggak bisa bangun-bangun, ya. Mandi, ya. Di situ aja, gitu kan. Walaupun masih ada kesadaran, ya, masih ada kesadaran. Maka orang yang seperti ini, salatnya tetap wajib, puasanya boleh nggak puasa, ya, puasanya boleh nggak puasa, dan wajibnya bayar fidyah, gitu ya. Nah, kalau masih ada kesadaran diri, sekali lagi dia wajib sholat. Nah, maka kewajiban keluarga atau ahli warisnya itu ya mewudukan, ya, dibului, ya. Jadi diambil airnya, diusapin ke mukanya, ya, dibasuhin tangannya, diusapin rambutnya, kemudian kakinya, gitu. Nah, setelah dibului, kemudian dia sholat. Walaupun misalnya jangan hanya menggerakkan tangan. Kalau misalnya menggerakkan tangan nggak bisa, pakai isyarat, ya, dengan mengedipkan mata, boleh. Jadi selama masih ada kesadaran, dia wajib sholat. Karena kalau sholat nggak bisa digodok, ya. Nah, tapi kalau puasa dia boleh nggak puasa, ya, maka dia wajibnya membayar fidyah. Jadi yang pertama, orang yang sakit parah, yang menahun, yang tidak ada harapan sembuh, tinggal nunggu waktu saja, kira-kira begitu. Yang kedua, yang termasuk alal ladzina yutiqunahu, orang yang berat melakukannya adalah orang yang sudah pikun, ya. Orang yang sudah pikun itu boleh nggak puasa, dan kewajibannya nanti membayar fidyah. Malamnya sahur bareng-bareng. Nah, pas siangnya ya jam 9 kan mulai lapar lagi tuh. Mandang ya, gitu kan. Pak tadi sahur. Oh iya lupa. Nah, orang udah pikun begitu. Nah, maka orang yang sudah pikun dia nggak ada kewajiban untuk berpuasa. Ya. Dan boleh dia nggak puasa, maka kewajibannya bayar fidyah. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang sudah lansia, ya, tapi dia nggak kuat kalau puasa, gitu kan? Dia masih bisa jalan, masih bisa ini, ya, kesadaran juga ada, nggak pikun dia. Tapi kalau puasa nggak kuat, kalau udah sepuh, umurnya misalnya udah 90 tahun, atau 80 tahun, kan udah payah kondisinya. Nah, maka orang yang sedemikian boleh tidak puasa. Yang lansia, orang yang lansia boleh tidak puasa, dan kewajibannya membayar fidyah.
Kemudian saya lupa yang maridon, orang yang sakit, termasuk dalam kategori orang yang sakit adalah bagi wanita yang sedang haid. Karena haid itu adalah darah yang kotoran. Nah, maka wanita yang haid itu juga wajib tidak puasa bahkan, ya kan? Dia boleh uzur tidak berpuasa dan kewajibannya mengqadha di hari yang lain. Nah, itu bagi wanita yang sedang haid. Jadi yang mengqadha itu adalah orang yang sakit tapi ada harapan sembuh, orang yang dalam perjalanan, kemudian yang ketiga wanita yang haid. Nah, wanita yang sedang haid itu boleh dia tidak puasa dan kewajibannya mengqadha di hari yang lain. Nah, sementara orang yang sulit untuk melakukan puasa, ya, dan dia kewajibannya hanya membayar fidyah. Yang pertama apa tadi? Orang yang sakit tapi nggak ada harapan sembuh. Yang kedua orang pikun. Yang ketiga lansia yang sudah tak kuat puasa. Yang keempat adalah orang yang punya pekerjaan berat. Misalnya dia pekerjaan itu kembali pertambangan, ya, batu bara misalnya. Yang pekerjaan itu berat, sehingga ya sehari-hari dia pekerjaannya itu pulang pulang libur itu ya karena harus istirahat mengkondisikan tubuhnya. Nah, sehingga dia tidak sempat untuk mengqadha. Maka orang yang punya pekerjaan berat, ya, boleh dia nggak puasa dan hanya bayar fidyah. Nah, kemudian termasuk orang yang dikatakan sulit untuk melaksanakannya adalah orang wanita yang hamil atau menyusui. Nah, jadi terkait dengan wanita hamil dan menyusui ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama menurut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu seorang sahabat Nabi yang dia adalah ahli tafsir. Kata Ibnu Abbas, seorang wanita yang hamil yang kondisinya payah, maka dia boleh tidak puasa dan kewajibannya hanya membayar fidyah saja. Ya, karena ada wanita itu yang kalau hamil jangankan makan nasi, bau mencium aroma nasi aja udah memuntah mual. Bapak kan nggak merasakan ya? Yang merasakan ibu. Nah, jadi kalau wanita yang begini boleh dia nggak puasa. Karena kalau misalnya dia puasa sudah makanannya nggak masuk, asupannya nggak ada, nutrisinya nggak ada yang masuk, kemudian dia puasa lagi. Wah, itu memberatkan dan bisa mengancam keselamatan jiwanya. Maka wanita yang seperti ini, ya, dia boleh tidak puasa dan kewajibannya hanya membayar fidyah. Apalagi misalnya tahun ini puasa kan. Nah, setelah hamil itu kan selama berapa? 9 bulan. Berapa ya? 9 bulan. Dalam kondisi payah 9 bulan. Setelah hamil kemudian melahirkan. Kalau ketika melahirkan ada kewajiban apa? Menyusui. Ya kan? Menyusui. Nah, menyusui itu sempurnanya berapa? 2 tahun. Nah, ini belum 2 tahun udah hamil lagi gitu. Nah, berapa ya? Ya kan? Udah payah lagi urusannya. Nah, jadi persis kayak lagu qasidah itu. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Jadi kalau nggak hamil melahirkan, kalau melahirkan berarti kan harus menyusui. Nah, maka kondisi yang demikian itu berat bagi para wanita. Maka kata Ibnu Abbas, dia boleh nggak puasa, wajibannya hanya membayar fidyah. Nah, pendapat yang kedua
adalah pendapat dari Imam Malik. Ya. Imam Malik termasuk juga Imam Abu Hanifah, yang dia kewajibannya mengqadha di hari yang lain. Nah, tentu yang seperti ini adalah wanita yang sebenarnya dia kuat berpuasa. Cuma dalam waktu-waktu tertentu bisa jadi dia nggak kuat, tapi tidak semuanya nggak kuat dalam satu bulan itu. Ya. Jadi bisa dalam satu bulan itu ada bolongnya, misalnya 3 hari atau 5 hari atau seminggu misalnya. Ya, puasa, tiba-tiba dia payah nggak puasa karena nggak kuat. Nah, kemudian besoknya puasa lagi. Ketika kondisi sudah fit, sudah segar, sudah yang kuat, dia puasa lagi. Nah, maka orang yang seperti ini, ya, dia kewajibannya mengqadha di hari yang lain. Nah, jadi kondisinya tergantung si wanitanya, tergantung si yang hamilnya atau yang menyusuinya. Nah, pendapat yang ketiga itu menurut Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i, di mana menurut pendapat beliau berdua ini, kondisi seseorang wanita yang sedang hamil itu dia boleh nggak puasa dan kewajiban konsekuensinya tergantung dari kondisi wanita ini. Kalau dia tidak puasanya karena khawatir terhadap keselamatan dirinya, ini kalau puasa dia khawatir terhadap keselamatan diri, gitu kan? Maka orang yang seperti ini dia hanya bayar fidyah saja. Atau kalau misalnya dia khawatir terhadap dirinya dan juga keselamatan anaknya, dua-duanya boleh, dia juga kewajibannya hanya membayar fidyah saja. Tapi kalau misalnya seseorang itu tidak puasanya disebabkan karena kekhawatiran terhadap anaknya saja, dia sih puasanya kuat sebenarnya. Cuma menurut dokter sebaiknya itu jangan puasa, karena ini akan berdampak tidak baik terhadap kesehatan janin, gitu kan? Karena pada saat ibu berpuasa, ya, janin yang sedang dikandung atau bayi yang sedang disusui dia akan kekurangan gizi. Nanti jadinya gizi buruk, ya, kesehatannya terganggu, ya kan? Maka disarankan untuk tidak puasa. Padahal kalau dia sih kuat sebenarnya. Nah, maka orang yang demikian kewajibannya dua, dia qadha juga dan bayar fidyah juga. Nah, ini bagi orang-orang yang sulit untuk melakukan ibadah puasa, dan konsekuensinya ya tadi ada yang bayar fidyah saja, ada yang mengqadha saja. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berkewajiban membayar fidyah, berapa nilai fidyah yang harus dia keluarkan? Ini pun terjadi khilaf. Yang tidak ada khilaf itu adalah 1 sok dari makanan pokok. Makanan pokoknya itu, ya kalau misalnya orang Arab gandum misalnya, atau kurma. Kalau kita ya beras. Ya. Sejumlah 1 sok itu hampir 1 kilo, ya, sekitar 0,8 kilo. Ya kalau dibuletin 1 kilo lah. Jadi boleh seseorang membayar fidyah 1 hari digantikan dengan 1 kilo beras. Bagi orang yang tidak berpuasa dan kewajibannya bayar fidyah, kayak tadi misalnya orang yang sudah lansia tadi, yang sakit menahun tadi, dia nggak puasa, maka ketika sudah 1 bulan, di akhir bulan dia bayarkan 30 kilo, berarti sejumlah hari yang dia tinggalkan. Nah, kewajibannya begitu. Nah, menurut Imam Abu Hanifah boleh fidyah itu diuangkan. Nah, ketika diuangkan, nah di sini ada perbedaan pendapatnya. Ada yang mengatakan adalah kewajiban bayar itu adalah sejumlah 3 kali makan. Di ukuran seseorang 1 hari makan itu berapa kali? Kalau misalnya 3 kali kita ukuran biasanya makan. Nah, kalau misalnya kata asumsinya makan itu bisa 15.000,
maka 45.000 satu hari dia bayar. Atau kalau misalnya standarnya makan nasi paket padang 12.000, ya berarti satu hari kali 3 kan, berarti 36.000. Nah, 36.000 dikali 30 hari. Nah, namun kalau keputusan keputusan Basnas, ya Badan Amil Zakat Nasional, untuk wilayah Jawa Barat itu nilainya 50.000. Di Basnas, versi Basnas. Nah, jadi kita boleh silahkan memilih, yang penting tidak boleh memberatkan kita, tapi juga jangan menggampangkan, gitu kan. Misalnya kita biasanya makan yang 12.000, gitu kan, pas giliran membayar fidyah beli berasnya 10.000. Nah itu yang nggak boleh. Jadi sesuai dengan beras yang biasa dia makan. Kalau bisa lebih baik lagi. Makanya kalau misalnya tadinya 0,8 dibulatin jadi 1 kilo. Beli berasnya yang lebih bagus. Gitu kan. Kalau misalnya yang bagus itu harganya 15.000, ya berarti 15.000. Ya dikali 30, berarti 450. Tapi kalau di uang kan jadi lebih besar ya, karena dia 3 kali makan. Nah, gitu. Kalau 3 kali makan berarti kalau 12.000 berarti kan 36.000. 36 kali 30 berapa? 1.080.000 ya. Nah, kalau 50.000 berarti 50.000 dikali 30 1.500.000 ya. Malah lebih besar jadinya ya. Nah, silahkan aja itu memilih yang mana yang memudahkan. Nah, Bapak dan hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di sini dijelaskan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Faman, maka barang siapa tatawwa'a, yang dengan kerelaan hatinya, ya, kemudian dia berpuasa, ya, fahuwa khairul lahu, maka itu baik baginya. Wa antasumu khairul lakum. Jadi kalau misalnya tadi kan contoh orang yang dalam perjalanan, ya, orang yang dalam perjalanan, menurut Imam Syafi'i kan dia boleh nggak puasa kan, dan wajib mengqada hari lain. Nah, apa yang lebih baik bagi si orang musafir ini? Apakah tetap puasa atau lebih baik berbuka? Maka bagi musafir itu dikembalikan kepada kondisi seseorang. Jadi kalau misalnya seseorang yang dalam kondisi musafir, walaupun dia boleh nggak puasa karena dapat rukhsah, tapi karena merasa dirinya kuat, maka yang lebih utama bagi orang musafir ini adalah berpuasa. Berpuasa, memaksakan diri untuk puasa, ya karena dia merasa bahwa dia saya puasa kuat kok. Orang perjalanan juga nggak kemana-mana, di mobil doang misalnya kan gitu. Merasa panas, apalagi sekarang naik mobilnya AC misalnya kan adem kan. Gitu. Jadi bagi dia nggak mengganggu itu perjalanan. Ya walaupun perjalanan itu boleh dia nggak puasa karena sudah sesuai syarat untuk dia boleh nggak puasa. Tapi kalau kondisi dia itu kuat berpuasa, maka kata Imam Syafi'i lebih afdol bagi dia itu puasa. Tapi bagi kalau orang itu yang misalnya kondisinya pada saat dalam perjalanan itu misalnya payah, misalnya pas kebetulan mobil yang AC-nya mati, kan panas, siang hari macet lagi kan misalnya. Ya kan biasanya kalau pulang kampung kan, ya biasanya kan kondisi perjalanan kan itu bahkan sampai pernah macet berjam-jam kan di tol, gitu. Sampai bensin pada habis, ya kan dijual 1 liternya 50.000. Nah, ya kan, kondisinya terik panas, gitu kan, sehingga membuat musafir ini, orang yang dalam perjalanan ini payah kondisinya, gitu. Kalau dia memaksakan diri, wah khawatir terhadap kesehatannya, maka kondisi yang seperti ini dia lebih baik berbuka. Afdolnya dia berbuka.
Jadi mana yang afdal, dia berbuka atau tidak berbuka, maka dikembalikan kepada kondisi masing-masing dari seorang muslim. Nah, kalau misalnya dia dengan berpuasa itu nggak masalah, dia kuat, gitu, maka lebih afdal dia puasa. Walaupun boleh dia nggak puasa karena ada uzur. Nah, tapi kalau kondisinya memang mengkhawatirkan, ya kondisinya panas terik gitu kan, takut pingsan misalnya, maka lebih baik dia berbuka. Di sini dijelaskan wa in tasumu, jika kamu sekalian berpuasa, khairun, itu lebih baik lakum bagi kamu sekalian. In kuntum ta'lamun, jika kamu sekalian mengetahui. Kemudian di ayat yang ke-185 menjelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an, alladzi yang unzila diturunkan fihi padanya Al-Qur'an. Nah, jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga Ramadan itu sering disebut sebagai Syahrul Qur'an. Nah, Bapak dan hadirin jamaah sekalian, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, ya, diperingatinya setiap tanggal berapa? 17 Ramadan, atau sering disebut dengan Nuzulul Quran. Tapi kemudian ada malam Lailatul Qadar. Kata Allah dalam Al-Quran, surat Al-Qadar dikatakan Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Inna, sesungguhnya kami anzalnahu, menurunkannya. Nya itu kembali ke Al-Quran. Jadi kami menurunkannya Al-Quran itu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar, ya kan? Nah, malam Lailatul Qadar itu adanya di mana? Adanya di bulan Ramadan di 10 terakhir. Ulama sepakat adanya di 10 terakhir. Dan dikerucutkan lagi di malam-malam ganjil. Nah, apa nih korelasinya? Allah mengatakan turunnya di malam Lailatul Qadar, berarti 10 hari terakhir. Nah, tapi masyarakat umum pada umumnya memperingati nuzul Quran itu pada malam 17 Ramadan. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu 2 tahap. Tahap yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Itu turunnya pada saat malam Lailatul Qadar. Jadi turunnya Al-Quran yang pertama itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, sementara tahap yang kedua dari Baitul Izzah, dari langit dunia, jadi turun dari Allah ke langit dunia itu sekaligus satu Quran 30 juz. Nah, turun ke dunianya itu berangsur-angsur sesuai kebutuhan dan kondisi dari yang dihadapi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu turunnya pada malam 17 Ramadan. Nah, gitu. Jadi tahap yang keduanya itu turunnya pada 17 Ramadan, pada saat Rasulullah sedang tahanus, pada saat Rasulullah sedang melakukan kontemplasi, ya, merenung, ya, menyepi, gitu ya, menyepi di gua Hira. Pada saat itulah kemudian malaikat Jibril datang, ya, membawa wahyu dari Allah, perintah dari Allah untuk menyampaikan Al-Quran. Dan surat pertama atau ayat yang pertama adalah surat Iqra, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Jadi itu ayat 105 itu turunnya pada 17 Ramadan yang kemudian diperingati sebagai nuzul Quran oleh kita semua. Tapi kalau turunnya secara keseluruhannya itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi gak ada yang salah, dua-duanya benar. Nah, malam Lailatul Qadar itu juga benar. Karena memang turunnya Quran oleh Allah itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, turunnya Al-Quran, ya,
yang disampaikan oleh malaikat Jibril ya, atas perintah Allah kepada baginda Rasulullah SAW di sini ada memiliki fungsi. Apa fungsinya? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Quran itu fungsinya sebagai petunjuk, sebagai guide kehidupannya yang akan menuntun pada jalan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Jadi manusia kalau hidupnya pengen selamat, maka jadikan Quran sebagai petunjuk kehidupan. Insya Allah dan yakin betul ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kita tidak akan tersesat. Makanya Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya pada saat beliau melaksanakan haji wada, yang beliau berpesan kepada para sahabat saat itu, taraktu fikum amroin, kata beliau. Taraktu, aku tinggalkan fikum kepada kalian amroin, dua hal atau dua perkara. Idza tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, lan tadillu, yang menggunakan kata lan. Lan itu artinya tidak akan pernah. Jadi bahasa itu kalau mengungkapkan kata tidak itu dengan tiga bahkan. Pertama dengan huruf la, yang kedua dengan huruf ma, dan yang ketiga dengan lan. Kalau la dan ma itu tidak tapi tidak selamanya, itu namanya la. Misalnya la adhaba ila suq, saya tidak pergi ke pasar. Ya pada hari itu, tapi besok lusa bisa jadi saya ke pasar. Itu namanya la. Tapi kalau lan, ya, lan itu artinya tidak selama-lamanya. Lan tadhillu, tidak akan sesat selama-lamanya. Lan adhaba, misalnya ila suq, selamanya saya tidak akan masuk ke pasar itu. Berarti selama-lamanya. Jadi lan itu menunjukkan tidak untuk selama-lamanya. Maka ketika Rasulullah bersabda dalam hadis ini, taraktu, aku tinggalkan amroin kepada kalian, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian amroin. Idza tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh pada dua perkara ini, lan tadhillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ya, apa dua perkara itu? Al-Quran, Quran dan Sunnah. Ya, Quran itu adalah sumber ajaran Islam yang utama, dan hadis adalah penjelas, ya, menjelaskan hal-hal yang tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran. Maka dua hal ini, Quran dan hadis, inilah yang akan menuntun kita pada jalan keselamatan. Jadi manusia kalau dia berpegang teguh kepada Al-Quran, apalagi ditambah dengan hadis sebagai penjelasnya, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, inilah fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Yang pertama sebagai huda, sebagai petunjuk, ya, bagi kehidupan kita. Kemudian wabayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu, ya, karena Quran itu cara menafsirkan Quran itu ada dua, ada tiga bahkan. Yang pertama tafsir Quran bil Quran, Quran ditafsirkan dengan Quran. Misalnya alif lam mim, wallahu a'lam bishawab. Zalikal kitabu, inilah kitab, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa penjelasan yang bertakwa itu siapa? Nah, dijelaskan di ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, dan seterusnya. Maka penjelasan berikutnya itu adalah menjelaskan, menafsirkan makna dari al-muttaqin, yaitu orang yang bertakwa. Nah, itu namanya tafsir Quran bil Quran. Ada juga Quran nggak menjelaskan, tapi dijelaskannya oleh hadis. Maka hadis ini fungsinya tafsir Quran bil hadis. Misalnya contoh tentang arba'atul hurum, ya. Ketika Allah mengatakan bahwa sesungguhnya hitungan bulan-bulan ini iddat asyhur, ya kan? Sesungguhnya hitungan bulan
Yang di sisi Allah itu ada 12 bulan. Minha, kata Allah ya. Minha, dari 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah, apa saja 4 bulan yang dimuliakan? Di Al-Quran kita dijelasin. Nah, dijelaskannya di dalam hadis Rasulullah. Ya. Nah, dalam hadis dikatakan bahwa salasun mutalawiyah, 3 bulannya berturut-turut, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang keempatnya Rajab Mudhar, dan bulan Rajab Mudhar. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Menjelaskan tentang arba'atul hurum yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam surat At-Taubah ayat 36, di sana ada minha arba'atul hurum. Ada di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah, 4 bulan yang dimuliakan itu dijelaskannya di dalam hadis. Maka itu yang disebut dengan tafsir Quran bil hadis. Ya. Tafsir Quran bil hadis. Nah, kemudian ada tafsir Quran dengan kias. Ya, itu sudah kesepakatan ulama dengan ijma'nya ulama. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi fungsi Quran adalah selain sebagai petunjuk dan juga menjelaskan petunjuk, ya, sebagai penjelas dari petunjuk, menafsirkan Quran dengan Quran tadi. Nah, kemudian wal furqan, dan juga sebagai furqan. Apa itu furqan? Furqan itu artinya yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Nah, itu fungsinya Quran sebagai petunjuk. Kemudian ada penjelas dari petunjuk itu, dan juga sebagai furqan. Furqan itu artinya yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itu, bagi kita sebagai orang yang beriman, di dalam memandang sesuatu kebenaran, sesuatu dikatakan benar atau salah, maka tolak ukurnya harus Al-Quran. Jadi jangan kata pendapat ini, pendapat itu nomor sekian, penguat saja. Tapi yang utama, ya, ukuran kebenaran kita di dalam mensikapi sesuatu adalah Al-Quran. Al-Quran jadi rujukan utama, jadi sumber utama dalam Islam. Nah, sehingga kalau kata Qurannya halal, halal, kalau kata Qurannya haram, ya haram. Begitu. Kata Qurannya boleh, boleh, kalau kata Qurannya tidak, tidak. Begitu. Jadi harus tegas. Maka Quran itu harus jadi furqan, jadi hal yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Itu namanya furqan. Al-Furqan. Hudalinas wa bayyinatil huda wal furqan. Kemudian di sini diulang lagi, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Jika kamu sekalian menyaksikan, ya, bulan Ramadan itu falyasumhu, maka berpuasalah padanya. Wa man kana maridan aw ala safarin, dan barang siapa yang kondisinya sakit atau dalam perjalanan, fa'idatun min ayyamin ukhra, maka gantilah dengan mengqadha di hari yang lain. Nah, kemudian ini yang titik poinnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu, Allah menghendaki, bikum terhadap kalian al yusra, kemudahan. Wala yuridu, dan tidaklah Allah untuk menghendaki, bikum terhadap kalian al usra, kesulitan. Nah, jadi Bapak sekalian, syariat Allah yang diamanahkan kepada kita untuk melakukannya, syariat apapun, apa puasa, apa sholat, apa zakat, dan apapun, tidak ada yang menyebabkan seseorang menjadi kemudian sulit atau merasa kesulitan. Semuanya itu salah satu karakteristik ajaran Islam itu disebut insaniyah. Insaniyah itu artinya manusiawi, bisa dilakukan oleh manusia dan tidak memberatkan. Ketika ada sesuatu yang memberatkan, maka nanti ada jalan keluarnya. Ada hal yang membuat ada keringanan atau ada hal yang jalan keluar sehingga dia tidak mengalami kesulitan. Contoh tadi masalah puasa. Puasa wajib hukumnya, fardu. Kalau orang meninggalkan tanpa ada alasan yang benar, itu bahkan dia dikatakan sebagai kufur, karena dia merupakan rukun Islam. Nah, tapi ada kondisi-kondisi tertentu ketika seseorang tidak bisa melakukannya, maka ada uzur. Ketika ada uzur, boleh dia nggak puasa. Nah, nanti konsekuensinya tadi yang sudah saya jelaskan.
Nah, sehingga syariat agama ini tidak untuk menyulitkan hambanya. Gitu. Termasuk juga sholat 5 waktu yang wajib ya. Kalau bicara sholat sunnah kan itu mah bagi yang mampu melakukan. Tapi bagi yang wajib maktubah yang 5 waktu harus, tidak boleh tidak. Nah, tapi ketika dalam kondisi kesulitan misalnya dalam perjalanan misalnya dia nggak bisa sholat, maka boleh dijamak. Nah, itu kemudahannya ada di situ. Maka syariat Allah itu prinsipnya yang pertama tidak untuk menyulitkan, tapi memudahkan. Bahkan sampai ketika sholat itu masih berat 4 rakaat, bisa dikosor 2 rakaat, kan begitu. Nah, sehingga sekali lagi bahwa syariat Allah itu tidak untuk menyulitkan hambanya, tapi untuk memudahkan. Yang kedua, syariat agama yang Allah berikan itu akan ada manfaatnya dan akan memberikan kebaikan bagi umat yang melaksanakannya. Ketika puasa, kan puasa diwajibkan bagi kita, kan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan sekali untuk berpuasa. Maka orang yang berpuasa itu sudah disepakati oleh para ahli hadis, ahli medis, bahwa puasa itu akan menyebabkan kesehatan bagi kita. Bahkan dalam hadis dikatakan sumu tasir, berpuasalah kamu sekalian maka kamu akan sehat. Ini para ahli medis sudah meneliti bahwa kalau orang puasa ya dalam jangka waktu sekian jam dari dari subuh sampai maghrib, nah ketika dalam kondisi lapar maka akan ada sel endorfin yang akan ya itulah pokoknya atau akan memakan yang imun ya sifatnya dengan daya imunitas tubuh ya. Itu akan meningkatkan daya imunitas tubuh ya. 1 hari puasa dapat meningkatkan daya imunitas tubuh selama 10 hari. Makanya kemudian setelah puasa Ramadan kita dianjurkan puasa sunnah Syawal ya kan? Puasa sunnah Syawal berapa hari? 6 hari. Ya kan? Kata Rasulullah, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, sumat da'ahu sittan min Syawalin. Ya, kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, kasyamidah, maka dia seperti puasa dahar. Puasa selama 1 tahun. Maksudnya apa? Ternyata hadis ini setelah diteliti bahwa orang yang berpuasa 1 hari tidak dapat meningkatkan daya imunitas tubuhnya 10 hari. Sehingga kalau misalnya 30 hari puasa ditambah 6 hari di bulan Syawal, 30 tambah 6 jadi berapa? 36. Kalau 36 hari kita puasa, kemudian imunitas kita meningkat 10 kali lipat setiap harinya, 36 kali 10 jadi berapa? 390. Dan itu 1 tahun. Saya mudah sama. Meningkatkan imunitas tubuh selama 1 tahun. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwa syariat puasa itu akan memberikan kebaikan bagi yang melakukan. Kita diharuskan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran akan ada ketenangan jiwa. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang ingat dengan Allah, yang sering berzikir, baik zikir dengan Quran ataupun zikir dengan doa-doa, ya, maka jiwa kita akan tenang. Jadi kalau kita lakukan akan ada dampak positif untuk diri. Tidak ada syarat itu yang kemudian menyulitkan, apalagi kemudian membuat buruk bagi yang melakukannya. Prinsip dalam agama Islam seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian di sini di ujungnya dikatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Di ujung ayatnya la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur. Jadi tujuan syariat puasa itu selain tidak menyulitkan untuk memberikan kemudahan, tujuannya adalah untuk agar kita bersyukur. Jadi tujuan puasa itu selain la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, tujuan yang kedua itu adalah la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena Allah telah memberikan syariat yang memberikan kebaikan untuk kehidupan kita, dan secara tidak menyulitkan tapi diberikan kemudahan. Oleh karena itu ini adalah sebuah anugerah nikmat yang luar biasa. Nikmat kita
bisa melaksanakan syariat agama Allah, dalam arti kita akhirnya mendapatkan hidayah, mendapatkan iman, gitu kan, maka itu adalah nikmat terbesar. Nah, karena kita diberikan nikmat yang terbesar dengan syariat ini yang tidak menyulitkan dan memberikan maslahat untuk kehidupan kita, maka kita harus menjadi hamba yang bersyukur. Itu tujuannya di situ. Dan syukur itu ditandai dengan 3 hal. Seseorang dikatakan bersyukur ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, orang dikatakan bersyukur adalah ketika seseorang itu memiliki sikap hidup merasa cukup dengan apa yang ada. Itu tanda orang bersyukur. Jadi misalnya dia gajinya 3 juta, ya dia menikmati saja. Itu menikmati, mensyukuri apa yang ada. Gitu kan? Karena orang yang bersyukur dengan nikmat yang sedikit, dengan kasih nikmat yang banyak, bersyukur. Gitu kan? Dan ketika dia dikasih nikmat segitu, kemudian dia bersyukur, maka Allah akan memberikan keberkahan. Sehingga dia walaupun misalnya gajinya pas-pasan, dia cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya. Itu namanya rezeki yang berkah. Dia merasa cukup dengan apa yang ada. Tidak memaksakan diri, ya, tidak menggunakan prinsip biar tekor asal kesel, gitu kan? Atau hidup boros misalnya. Sudah tahu gaji 1 juta, ya, makannya seminggu 2 kali di restoran misalnya, ya tekor, ya kan? Ya udah, itu cara kita memanage keuangan. Itu namanya orang yang bersyukur, merasa cukup dengan apa yang ada, memanage, mensyukuri. Yang kedua, tanda orang bersyukur itu adalah merasa cukup dengan rizki yang halal. Nah, ini penting juga. Jadi dia nggak silau dengan temannya atau tetangganya yang hidup mewah. Itu rizkinya masing-masing. Kita alhamdulillah sudah Allah kasih rezeki kepada kami, bisa makan, bisa istirahat, bisa ibadah, gitu kan. Dia mencukupi diri dengan rizki yang halal. Jadi kalau ada orang yang ingin memperkaya diri, kemudian dengan cara-cara yang tidak baik, korupsi, dengan curang, dengan menipu dan sebagainya gitu ya, dengan cara yang tidak baik, itu namanya orang yang tidak bersyukur. Nah, maka orang yang bersyukur maka akan dia ditambah nikmatnya sama Allah. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum, jika dia mengingkari, mengkufuri nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka orang yang diazab karena nggak bersyukur, salah satunya adalah orang yang tidak merasa cukup dengan rezeki yang halal, dengan cara-cara yang tidak halal dia ambil supaya dia jadi orang kaya, gitu kan. Maka Allah akan azab itu. Apa bentuk azabnya? Bisa jadi rumah tangganya nggak harmonis, ya kan? Gitu kan. Suaminya punya will, wanita idaman lain. Istrinya punya pil, pria idaman. Istrinya kemana, suaminya kemana, kan gitu. Keluarganya begitu. Atau misalnya kondisi anak-anaknya tidak soleh, anak buandel banget. Itu karena dari rezeki yang tidak ada. Yang terakhir, ciri ketiga dari orang yang bersyukur kepada Allah adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah. Itu ciri orang bersyukur. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya istri beliau, wahai Rasulullah, engkau itu orang yang paling mulia di antara makhluk yang ada. Engkau adalah maksum, dosanya diampuni sesudah dan sebelumnya. Engkau orang yang dijamin masuk surga. Engkau adalah kekasih Allah. Kenapa engkau itu ibadahnya sampai sedemikian rupa? Digambarkan kalau sholat Rasulullah kakinya sampai bengkak-bengkak, kan begitu. Ya, sampai kita kan sholatnya sholat tarawih kan cepet banget ya. Nah, tapi Rasulullah udah sholatnya banyak, lama lagi kan, sampai kakinya digambarkan sampai bengkak. Ibadahnya sampai mau begitu lupa. Apa jawaban Rasul ketika ditanya Aisyah seperti itu? Wahai Aisyah, bukankah aku ini harus menjadi hamba yang bersyukur, kata Rasul. Jadi orang yang bersyukur itu adalah ibadahnya meningkat, kualitas ibadahnya meningkat. Itu salah satu ciri dari orang yang bersyukur, ya, diberikan keberkahan hidup sama Allah. Ya, jadi dengan diberinya keberkahan sehingga dia meningkat. Karena yang disebut dengan berkah itu apa? Ziyadatul khair, pertama kebaikan. Jadi kalau ada orang dikasih rezeki yang banyak, tapi bukan semakin dekat dengan Allah, bukan semakin rajin ibadah, bukan semakin rajin ke masjid, malah semakin jauh. Sholatnya sudah mulai
ditinggalkan karena sok sibuk itu, ya kan? Atau misalnya yang tadinya biasanya ikut taklim, misalnya ke masjid nggak ikut taklim karena tadi sok sibuk ngurusin dunia misalnya. Akhirnya Allah lalaikan. Maka orang seperti ini maka hidupnya nggak berkah. Orang yang begini namanya orang yang nggak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Jadi ciri dari orang yang bersyukur adalah dia merasa cukup dengan apa yang ada. Yang kedua, merasa cukup dengan rezeki yang halal. Dan yang ketiga, ya, meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah. Itulah tujuan saya puasa. Yang kedua selain takwa, yaitu bersyukur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ridwan yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi penambahan buat ilmu kita. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan duduknya kita bersama. Mudah-mudahan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah masuk ya, kita mungkin kita tutup dulu dan sholat subuh, dan nanti jika ada pertanyaan izin masih ada waktu ya Ustaz. Nanti saya akan bertanya sampai dengan waktu duha itu jam 6.22. Untuk itu mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.